Tokoh-tokoh kuat seperti Gorosei dan Shanks sudah banyak menunjukkan taringnya di dunia One Piece. Sementara sosok Monkey D. Dragon tetap menjadi misteri yang penuh teka-teki. Lalu, sebenarnya sekuat apa sih Monkey D. Dragon? Di sini, saya akan mengulas teori berdasarkan metode keras Garp dalam membesarkan murid dan keluarganya, serta berbagai fakta yang sudah terungkap tentang Dragon, untuk mencoba menguak kekuatan sesungguhnya dari sosok revolusioner ini. Pertama yang jelas, Dragon punya kekuatan angin. Saat Dragon menyelamatkan Luffy dari Smoker, terlihat Luffy diterbangkan oleh hembusan angin kuat. Begitu pula dalam kebakaran di Great Terminal, banyak penduduk selamat berkat hembusan angin dahsyat yang tak hanya memadamkan sebagian api, tapi juga membuka jalan menuju kapal pasukan revolusioner, di mana Dragon sudah menunggu para pengungsi. Dari momen-momen ini, jelas bahwa Dragon memiliki kekuatan yang berhubungan dengan angin. Bahkan, bisa jadi kekuatannya termasuk jenis logi angin, sebuah kemampuan yang sampai sekarang belum pernah dimiliki karakter lain di dunia One Piece. Kedua, Dragon seharusnya jelas punya Habshoku Haki. Monkey D. Garp dikenal memiliki Habshoku Haki yang bahkan bisa ia lapiskan pada serangannya, membuat pukulannya semakin dahsyat dan mengerikan. Sementara itu, Monkey D. Luffy sudah memperlihatkan bakat Habshoku Haki sejak sebelum time skip, dan kini mampu mengendalikan Habshoku Haki tingkat tinggi, setara dengan kakeknya. Melihat garis keturunan ini, sangat masuk akal untuk mengasumsikan bahwa Dragon juga memiliki Habshoku Haki. Terlebih lagi, ambisinya yang besar sebagai pemimpin pasukan revolusioner untuk mengubah dunia sangat selaras dengan karakteristik pemilik Habshoku Haki. Bahkan, bukan tidak mungkin Dragon juga sudah bisa melapisi serangannya dengan Habshoku Haki, sama seperti ayah dan anaknya. Ketiga, bukan tidak mungkin Dragon memperoleh latihan seperti Luffy. Sebagai kakek, metode Garp dalam melatih Luffy untuk menjadi prajurit angkatan laut yang kuat memang tergolong ekstrem dan nyaris gila. Dia pernah melempar Luffy ke lubang kosong tanpa dasar, meninggalkannya sendirian di hutan saat malam hari, bahkan mengikat tubuh Luffy kecil ke balon agar terbang ke langit. Meski terdengar kejam, metode itu berhasil menjadikan Luffy sosok tangguh yang sulit untuk dikalahkan. Kalau Garp memperlakukan cucunya dengan cara seperti itu, sangat mungkin Dragon, sebagai anaknya, juga menerima latihan serupa, atau bahkan lebih keras lagi. Jadi, Dragon bisa saja memiliki ketangguhan yang setara, bahkan melebihi ayah dan anaknya. Keempat, bukan tidak mungkin Garp sudah melatih metode samsak kapal tempur ke Dragon. Ada satu metode latihan Garp yang dia sebut samsak kapal tempur. Jadi dia memukuli rongsokan kapal tempur tanpa haki. Ketika Kuzan ikut latihan ini, Garp meminta dia tak menggunakan buah iblis. Efeknya, Kuzan jadi sosok yang cukup berbahaya. Bukan hanya dia punya logia yang overpower, dia punya kekuatan fisik dahsyat juga untuk mengatasi musuh yang tak bisa dilawan dengan buah iblis saja. Metode ini tampaknya tak pernah diajarkan ke Luffy, karena tak ada indikasi Luffy pernah ikut kakeknya ke lokasi-lokasi angkatan laut. Tapi bagaimana dengan Dragon? Bisa jadi sebelum hengkang dari angkatan laut, Dragon pernah ikut ayahnya latihan dengan metode ini. Berhubung sang anak sudah jadi angkatan laut, saya rasa hampir pasti Garp bahkan akan menyeret Dragon, supaya anaknya jadi sekuat dia, yang berarti bahkan tanpa kekuatan anginnya pun tinju Dragon bisa berbahaya. Kelima, keunikan teknik Ryusoken Sabo. Perhatikan baik-baik nama-nama teknik Ryusoken Sabo. Ryuno Kagizuma, Ryuno Ibuki. Ini semua teknik dengan unsur naga. Bisa jadi semua teknik ini ya diajarkan Monkey D. Dragon. Jika memang Dragon adalah pencipta atau master dari Ryusoken, dan dia bisa mengintegrasikannya dengan kekuatan angin dan fisik yang sudah ditempa ayahnya, maka ya, dia akan jadi sosok yang sangat berbahaya, dan pantas jadi orang nomor satu pasukan revolusioner. Jadi, sekuat apa Monkey D. Dragon? Mungkin memang agak konyol Dragon belum juga beraksi hingga sekarang. Namun mempertimbangkan seperti apa kemungkinan Garp melatih putranya, dan juga kekuatan yang sudah Dragon tunjukkan, dan juga kemampuan muridnya seperti Sabo. Bisa jadi Dragon memang salah satu karakter terkuat di One Piece. Sosok yang daya tahan dan kekuatan fisik mentahnya sudah diasah Garp. Bisa jadi punya Habshoku Haki kuat, buah iblis angin, dan juga teknik Ryusoken. Ancaman yang komplit, tapi tentu, ini baru teori. Kalau menurutmu gimana? Sampaikan di kolom komentar.